Uncensored with Andini Effendi, episode kali ini membahas nilai lebih dari makanan bagi seorang penulis kuliner dan pengamat restoran, Kevindra Sumantri. Kecintaannya pada makanan dimulai dari almarhum ayahnya yang mereka berdua ini memiliki hubungan berliku. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Kamu tuh lahir gede di mana sih? Saya lahir dan besar di Jakarta, Ibu Andini. Asli anak Jakarta? Asli anak Jakarta. Raised and born, breathe and make friends, semua di Jakarta. Gitu, jadi... tahun, tanggal, ulang tahunnya? Masih sangat muda kakak. Tahun 93. What? I know you're young, tapi aku gak sadar younger, gila. Wow, tahun 93, 13 Mei, I'm a Taurus, jadi ya. Oke. Dari berapa bersaudara? Oh, ini dari 2. Jadi dua-duanya anak laki. Jadi my brother, big brother cuma beda 5 tahun. And then me, udah. Only 4 of us, the family. Wow, oke. Gitu. Kemudian kamu lahir di Jakarta, tapi dari kapan tuh mulai dikenalkan oleh makanan? Food. Aku tahu dari buku, tapi let's share with others. Sebenarnya lucu ya. Food itu dari zaman, orang bilangnya klise. Kayak dari zaman gue kecil gitu. Tapi kalau for me, that's really serious thing. Karena waktu kecil, my dad itu punya restoran bisnis. Gitu di daerah Kampung Tenda Semanggi kalau inget pada zaman itu. Terus kita tinggal di daerah Menteng waktu itu, jadi deket lah gitu kemana-mana. Dan he was always in the kitchen gitu. Dan dia punya satu bumbu rahasia gitu ya, bumbu barbeque-nya yang dia selalu masak di rumah with my mom. Jadi dia nggak mau orang-orang di dapur itu tahu rahasia bumbunya. Jadi dia masak sausnya, dia bawa abis itu ke restoran. Nah every time he make that sauce, I will always be there gitu di kitchen gitu, duduk di kursi ngeliatin si bapak dan ibu lagi bikin sausnya. Dari umur terus berapa kamu berarti? Mungkin sekitar based on biological ini ya, kayaknya sekitar umur 5-6 tahun. Oh, 6 tahun gitu. Karena gue udah bisa inget kayak kitchennya kayak apa gitu, what they were doing gitu. 6 tahun, 7 tahun dari zaman TK. Jadi dari TK tuh udah terekspos dengan dapur dan aromanya. Itu yang gue nggak bisa lupa sampai sekarang, Mbak, gitu. Aromanya itu yang bikin gue kayak, oh, I still remember. Dan dari itu terus kalau kita ke tempatnya bokap gitu ya, di restoran udah main di kitchennya, kita lari-lari, knowing jadi surrounding restoran tuh udah familiar for me. Gitu. Tapi nggak pernah sekolah kuliner? Professionally sebetulnya cuma kursus. Oh wow. Kursus doang. Jadi bener-bener, mungkin gue tipikal orangnya nggak seneng terlalu, nggak tau ya. Dulu tuh nggak terlalu seneng akademik yang kayak basa-basi gitu. Tapi sekarang malah gue lebih senang gitu, something yang deep dive and then research. Tapi dulu tuh nggak begitu. Jadi waktu saya SMA, gue ya bener-bener udah ngambil sekolah masak profesional setahun. Karena memang untungnya kalau kuliner itu kan you don't have to actually, ya bisa sih kalau mau sekolah 4 tahun, 5 tahun juga bisa. Tapi ternyata kuliner kan nggak harus kayak gitu. Yeah. You can actually paham basicnya and then you work under some of the best restaurants gitu, atau the best kitchen, udah learning dari situ. Jadi langsung praktek gitu. Makanya chef-chef di luar negeri tuh mereka udah bisa mulai itu dari umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Karena kan by skill kan, by doing gitu. Betul, jadi diasah terus di medan perangnya gitu. Wow, it's very interesting. Jadi efisien lah. Iya, efisien banget ya. Jadi lulus SMA, kamu nggak langsung kuliah tuh berarti? Nggak langsung sekolah kuliner. Setahun? Di Jakarta Culinary Center waktu itu. Sini di Senayan. Oh. And then waktu itu I already know kalau what kind of restaurant yang gue pengen masuk, pengen kerja di situ itu Emily back then. It was one of the finest dining French restaurant exactly di Senopati. Terus dari situ 3 bulan I move to Bali, Bulgari. Waktu itu, dan itu Bulgari lagi naik daunnya. Umur berapa kamu? 19. Wow, jadi benar-benar lulus SMA tuh nggak ada ngambil kuliah jurusan Oh, nggak ada Ibu, nggak ada. Udah langsung fokus. Langsung, I know what I want. Waktu kamu kasih tahu orang tua kamu pada saat itu memilih hidup jadi gue maunya sekolah diketawain. Diketawain aja. Oh, ya. I'm quite lucky to have a very supportive parents. Tapi kan maksudku kan nggak biasa ya gitu cowok. Iya kan? Benar. Di dalam society the stigma. Cowok abis SMA ya kuliah. Iya. Dan kayak lo masuk kerjanya apa terserah. Iya benar. Atau stigma, gue tuh sempat dibilang kayak nggak sama nyokap bokap ya, tapi sama yang lain kayak, cowok kok di dapur. Nah, betul. Banci, atau kayak, dapur ngapain jadi babu, sorry, quote and quote. Tapi kayak, ya udah sih. Ya gue juga nggak terlalu peduli, tapi bokap juga ya udah, karena dia kan juga punya restoran waktu itu.
Benar. So he knows, and my mom knows. Ya udah silakan aja, anything you want. Kalau the best buat kamu, yang penting kamu serius, ya udah dijalanin. Tapi dari keluarga besar bertanya-tanya kah? Bertanya gitu? dong gitu. Aha. My family bertanya-tanya gitu. Nih Kevin serius di sekolah masak. Karena waktu itu kan the food industry is not this glamour. Kayak it was masih ya udah gitu. Baru 3-4 tahun setelah I moved to the culinary, baru tuh mulai tuh the highlight spotlight chef. Dulu kan nggak begitu gitu. Iya. Masih kayak apa sih? Ngapain gitu? Kenapa lo nggak sekolah di UI aja nyari, atau di ITB atau di BINUS atau di mana gitu? Why you just go to restaurant gitu? I was like ya udahlah ya. Emang tapi tergantung, untung habis itu I got my job waktu itu intern, habis itu langsung daily worker di Bulgari. So at least kayak those kind of prestige naik gitu to the family. But I don't know ya, kenapa harus ada prestige dulu baru orang mengakui? Gue have no idea. iya, stigma tukang masak. Iya. Jadi dibilangnya tuh tukang masak bukan chef gitu. Bukan Padahal chef. kan itu tuh bener-bener apa ya, title yang menurutku tuh wah itu nggak semua orang bisa. Craftsmanship loh. Itu kayak Iya. craftsmanship yang exactly nggak semua orang bisa, dan itu dedikasi 24/7. Kayak ketika orang lagi berlibur, mereka justru non-stop di situ gitu kan. When general people have like Sunday Monday, mereka justru Sunday Monday-nya kerja non-stop gitu kan, karena orang lain lagi liburan. So I think that's the profession yang harus dikasih jempol. Bukan lagi stres banget pula gitu Waduh. mereka. Iya kan? Stres banget pula Yes. dari kerjaan di dapurnya itu. Dan ini juga ini menarik ya, sebelum kita masuk ke cerita Iya. personal kamu. Kenapa banyakan chef yang benar-benar terkenal banget tuh cowok-cowok ya justru ya? Nah ini sebenarnya menarik juga nih. Ini menarik juga karena memang kerja di dapur itu beratnya minta ampun, Mbak. Bener-bener yang kayak lo mesti ngangkat. Kalau kita kan mikirnya, kerja di dapur perempuan banget ya. Karena it's a small quantity of amount of ingredients. Tapi kalau kita di dapur, itu Dapur untuk restoran. dapur restoran yang profesional kan 25 liter mesti diangkat. Bahan-bahan bisa berkilo-kilo mesti dibawa gitu. Dan you have to have this stamina non-stop, the heat and everything gitu. Iya. Nah jadi ya mungkin secara naturally, mungkin laki-laki jauh lebih kuat untuk itu gitu, dengan physicalnya yang sampai 25 kilo diangkat. Aduh itu gila loh Mbak. Gue inget banget waktu pertama kali di kitchen, 1 minggu pertama tuh badan rontok semua. Karena justru kurusan ya? Banget, bener. Jadi kurusan. Karena lo kayak everyday non-stop tuh kayak panci segede-gede gini, kaldu segitu banyak, 2 orang diangkat. Lo gak perlu workout, udah beneran kayak di kitchen aja. Non-stop. And then mungkin karena memang dulu kan emang kitchen kan dibuatnya kan berdasarkan kan army hierarki kan. Apa tuh In the maksudnya? kitchen. Jadi kayak dulu itu sebelum zaman ini history back, kayak dulu itu dapur itu berantakan sebelum tahun 1900 berantakan. Tapi and then this guy came, Escoffier namanya, dia bawa prinsip hierarki in the army. Ada jenderalnya, ada divisi itu untuk bikin kitchen brigade. Tapi itu jadi lebih efisien akhirnya. Jadi you have executive chef, ada sous chefnya, asistennya, lalu ada divisi dessert, ada divisi hot kitchen, cold kitchen. Nah itu jadi efektif. Gitu. Tapi akhirnya culture army yang very masculine itu kebawa di kitchen, even sampai sekarang. Makanya Gitu. memang berasanya intens banget. Intens, kayak non-stop. Terus kayak beneran lo kayak beneran di army, kayak lo nih, misalnya hari ini harus ada preparation, lo bikin buat dinner 100 orang gitu ya. Lo cuma punya waktu sebetulnya setengah jam untuk break. Kalau ternyata prepnya mesti lanjut, ya lanjut. You don't have any breaks gitu. Atau lo cuma 10 menit tiba-tiba lo lagi break, tamu pertama datang, tamu terkadang datang suka lebih early kan. Ya, kita nggak bisa, yaudah suruh tamunya tunggu, kita lagi break. Nggak bisa kan. Yaudah, you have to, yaudah. Cuma 10 menit makan ya lo kerja lagi gitu. Wow. It's like that. Wow. Makanya juga apa tuh namanya, kan aku lagi nonton series The Bear. Kamu udah Oh nonton iya, belum? I want to watch. Kamu Yes. pasti suka deh ya bagaimana tekanannya gitu kalau di kitchen. Terus kita nih yang makan-makan terus tiba-tiba masih sisa makanannya. Yes. Iya kan? Itu sakit hati itu nggak yang sih? dari food truck ke fine restaurant ya? Iya, something kan? like that. Ada kan? Something like that. Tapi kalau misalnya ini ya sebagai orang yang pernah kerja di dapur, Iya. kalau customer Huh? ngembalikin makanan atau makanan yang nggak habis, bagaimana perasaannya sih sebenarnya supaya kita bisa tahu gimana in your shoes? Sedih sih. Sedih, tapi pasti pertama kayak lo kesel ini kenapa nggak habis gitu ya. Tapi pasti kita kayak nyari tahu dulu gitu. Dulu kita pasti cari tahu kayak ini kenapa nggak habis. Apakah salahnya di kita atau customernya yang memang mungkin udah kekenyangan dan segala macam. Bisa kayak gitu juga. Kalau ternyata salahnya di kita ya kita perbaikin gitu. Tapi kalau misalnya customer udah kekenyangan,
kita yang kayak ya udah sisa mau gimana ya, makanya food waste banyak banget gitu, kayak lo buang. Nah makanya sebetulnya kalau iuran restoran, kalau saya tanya gitu, bapak atau ibu kuat sampai berapa banyak makanannya gitu, ini cukup banyak penuh, jangan cuma karena profit, lo biar aja mereka pesan nggak apa-apa, tapi at the end it ended up on your garbage gitu. Itu ethical kan, ethical gitu. Jadi jangan kayak oke bu ini enak, bapak enak, begitu di meja makan kebanyakan restoran untung tetap kan, karena mereka harus bayar. Tapi at the end ya you have food waste yang udah bertumpuk gitu di belakang dapur. Benar, makanya aku senang ketika lagi ada pelayannya, kemudian dia ambil menu kita, ambil pesanan kita, dia pasti nanya, ini kayaknya udah cukup deh, ini udah cukup. Benar. That kinds of consciousness itu penting banget untuk dikasih tahu ke restoran sekarang kalau kita mesti sadar juga gitu, tamu juga mesti nyaman. Betul. Gitu. Nah, sekarang let's talk about kembali ke personal life-nya Kevin. Jatuh cinta pada makanan udah dari kecil. Jadi emang tukang makan. Jadi my grandpa, my grandma, she was very gourmand ya, my grandma. Dari bapak atau ibu? Bapak. Dari bapak. Ya, oke. Yang Jawa ya berarti. Yang Jawa, gitu, Jawa. Mereka emang very gourmand. So my nenek itu Uti itu ingat banget dia suka banget konsome, and she knows what's good konsome adalah I know ini yang sumsumnya ya. Iya, sup yang sangat clear, yang very clear. It's a very clear soup yang sebetulnya lo susah banget buatnya, karena kaldunya mesti disaring dan saring terus sampai dia kristal clear kayak air. Tapi begitu lo minum atau lo makan, itu burst with flavor. Itu susah banget. Iya. And she loves that. Itu ya? It's like very rich in something. Rich in collagen and everything. Yes. Kemudian? Gitu. Jadi ya dia yang sebetulnya senang tuh bawa kita jalan-jalan. So every times we go gitu, mau gitu di keluar kota, keluar negeri, pasti either we go to good restaurant in the 5-star atau ya you go to the street food. Tapi always good food. Gitu. Gak pernah enggak, pasti kenyang. Jadi itu kebentuk tuh dari kecil. Dan itu kamu waktu itu hanya sebatas makan aja atau nanya ini apa ya, ini apa sih isinya, gini-gini, karena di baca dari ini anak kecil tahu jinten, tahu ini itu, ya Allah. Enggak, itu lucu banget. Tapi emang gue tuh dari kecil tuh emang banyak nanya Mbak. Emang beneran gue inget banget sampai dibercandain sama kakak gue, sampai suka ribut dulu kayak Kevin tuh kalau nanya dari A sampai Z. Suka kayak gitu. Dan kepo aja. Ini apa anak kecil kepo gitu. Tapi I think that contributed ke gue sekarang. The keinginan untuk mencari tahu lebih dalam gitu. Mungkin dulu larinya ke cerewet nanya A sampai Z, tapi mungkin sekarang larinya lebih kayak I always question everything gitu. Oh ini benar nggak? Ini oke nggak? Ini kenapa ya? Ini gitu ya. Nah makanya mungkin itu jadi senjata gue untuk jadi penulis gitu kan. You have this kind of curiosity yang terus menerus. Waktu kecil mungkin ganggu ya. Kayak lu diem loh gitu. Banyak nanya. Terus kemudian ini kan pas kamu udah berjalan gitu, udah belajar jadi chef pada saat itu, akhirnya kerja di Bulgari. Abis itu apa? What was next? At that time, finally I realized that I'm not fit in the kitchen. Apa momentumnya? Wah gila Mbak, intensity-nya itu. Intensity gue kayak, wah ini gila sih. And I think that's not everyone bisa di kitchen. Nah, pada waktu itu I was quite lucky karena waktu itu lagi ada event di Bali namanya Ubud Writer Festival. Ya. Nah, habis itu ada satu section sesinya almarhum Pak Bondan Winarno. Dia launching buku namanya 100 Maknyus gitu. Tahun 2013 if I'm not mistaken ya. Nah, terus ada pas lagi day off ke sana gitu ya. Terus ngobrol sama beliau juga gitu. Terus memang kan pada dasarnya I love to read. Bahkan dari zaman, nah ini mungkin nih ya lucu ya, dari zaman waktu aku di kitchen, aku tuh senang cari informasi tentang apa sih tren kuliner di luar, apa sih yang lagi in, apa sih kenapa ini begini, kenapa begitu. Nah, aku suka baca itu di food magazine dan lain sebagainya gitu. Nah di sini tuh nggak banyak, tapi harus go to imported bookstore lah. And I love kolom-kolom tulisan kuliner, kayak ini keren ya bisa nulis gini. Nah terus pas ketemu si almarhum, dia bilang kalau semua jadi chef, siapa mau cerita soal makanan gitu. Terus I was like, oh wow, that's a very powerful statement ya gitu. Yeah. Terus I was like, okay. Udah dari situ aku pulang, itu tuh nempel tuh. That statement tuh nempel banget. Terus dan I was thinking kayak, iya juga ya, kalau gue suka musik misalnya, kan gue nggak harus jadi penyanyi. Gue bisa jadi produser, gue bisa jadi penulis lagu. Yeah. Kalau gue suka fashion, gue nggak harus jadi model, gue bisa jadi desainer, gue bisa jadi fashion photographer.
bisa di stylist. Ya. Kan banyak jalan menuju Roma istilahnya. Nah, di situ gue mulai kayak ini, Mbak. Oh iya, I love food. Ternyata in the essence, gue nggak terlalu suka. Okay, I can cook, but my love is not for the cooking. My love is for food. I see. Nah, Okay. nah, when I realize that, atau gue sadar itu bahwa iya ya, bukan masalah gue suka masak, tapi yang gue suka adalah makanannya, gitu. Di situ gue mulai tahu, oh mungkin I can go to this other field yang relate to food. Itu adalah si food writing waktu itu, gitu. That's how it's pelan-pelan shift dari pisau ke pena gitu ya. Ya, pisau ke pena. Gitu. Love. Dan yang pertama kamu tulis adalah yang mana? Kolom resep waktu dulu, lucu banget. Di Ada koran lokal, mereka lagi nyari waktu itu koran Sindung kalau nggak salah. Mereka lagi nyari kontributor resep. Karena pada waktu itu the only form of food writing yang gue bisa itu adalah nulis resep. Karena kan waktu itu masih fresh from the kitchen kan, ya, gitu. Nyambung lah gitu. Ya. Tapi at least udah mulai berubah haluan dikit gitu. Nah dari situ coba sekali dua kali, oh kok seru ya gitu ya. To see that when your tulisan lo tuh dipampang di halaman koran tuh kayaknya wah that kind of pride gitu kan. Nah tiba-tiba that's how universe works ya. Tiba-tiba temen gue di Jakarta bilang, Kev gue lagi mau bikin satu media kecil-kecilan nih gitu. Namanya Kokiku TV. Apa? Kokiku TV namanya. Kokiku TV. Waktu itu gitu. Itu baru di rumahnya dia bikinnya. Itu baru cuma 5-6 episode kalau nggak salah dia bikin. Gue kayaknya perlu bantuan untuk editor resep. Tapi juga sekalian nulis-nulis food trend segala macam gitu. Simpel-simpel aja kata dia. Mau nggak? Yaudah oke gitu. Udah ketemu di rumahnya dia di Kebayoran Baru sini. Udah kita bikin it was only 3 of us and I really enjoy every process gitu. Editing resep, nulis trend segala macam. And I was like, oh, I think this is my field. Nah dari situ we move the office. Udah di situ I don't look back gitu. Jadi ya that's now I know kayak okay, I love writing about food. Karir gue ke depan akan kayak gini. Buku gitu. pertamanya apa? Buku pertama yang pernah gue tulis ini malu sih. Ada namanya Adiboga Khas Eropa. Adiboga? Khas Eropa. Oke. Waktu itu kenapa gue nulis itu Mbak? Karena pada saat itu gue sadar banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya suka masak dan mereka harus paham sebetulnya masakan-masakan standar skill klasik kan ya kita suka nggak suka skill standar klasik food adalah Prancis ya. The methodnya adalah French style. Dan itu mau kita masukin tim metode Indonesia segala macam silakan. Tapi itu nggak banyak ada di Indonesia. Dan kalaupun mau beli mahal banget. Itu jual di Kinokuniya itu segini 600.000 gitu. I was like no, that's not affordable. Aku bikinlah itu dengan sudut pandang sederhana seorang Kevindra yang waktu itu masih udahlah apa adanya. Tapi di situ gue sangat berhutang sama Mbak editor gue tuh Mbak Inta Hardiman yang ngasih kesempatan gitu untuk udah nggak apa-apa tulis aja gitu. Toh ini first step kan. Ya. Udah launching dan itu ternyata lumayan menarik juga untuk anak-anak kampus kuliner SMK. Terus kenapa kamu malu ceritanya? Itu soalnya kalau gue lihat sekarang kayak aduh nyusun nggak begini metodenya nggak begini Oh gitu. ya ampun, tetap ya. Tetap perfeksionis. Tetap perfeksionis karena kayak ke kitchen gitu kan. Oh ini harusnya begini, harusnya kurang ini. Tapi itu was a very important step of my career. Ya. Gitu. Di tahun berapa tuh launching pertama? Itu 2015. Oh wow. 2015. Tapi setelah itu long story short gue ke Jakarta Post. Kolumnis restoran di situ. Ketemu sama editornya Mas Christian Razukas. I also own him a lot. Untuk yuk Kevin kita lagi perlu kolumnis restoran. Sekali aja gitu kontribut. Dari sekali dan itu mulai pindah tuh. Dari nulis resep ke nulis tentang dining. Tapi I realize waktu itu kalau memang karena basic gue di kitchen, gue bisa menuturkan kata-kata dan mengetahui metode yang nggak diketahui orang yang nggak di kitchen. Dan itu mungkin menjadi memperkaya tulisan ulasan restoran gue gitu. Ya. Dari 1 bulan sekali, jadi sebulan 2 kali, kira-kira seminggu sekali, rutin. Nah itu terus tuh sampai 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Itu kritik gitu. Restorannya kritik restoran di situ. Ada nggak yang kamu kritik keras? Ada. Udah masih ada nggak restorannya? Udah tutup. Gara-gara kamu lagi, jangan-jangan ini tutupnya. Pernah ku kritik, pernah gue di blacklist, ada macam-macam udah deh. Oh ya, Iya. tapi apa namanya? Apakah seberpengaruh itu kritik restoran? Pada waktu itu mungkin iya, karena waktu itu kan lagi dalam tahapnya
perpindahan dari konvensional ke sosial ke digital Iya. kan. Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu berpengaruh kalau Iya. di printed media yang mass gitu. Sekarang mesti dibikinnya very very niche. Tapi kalau di luar tuh sangat berpengaruh. Even sampai sekarang Oh di luar sih masih. masih gitu Padahal di sini. Jakarta. Iya, gue nggak tahu kenapa. Tapi I think because gini, ini menarik nih karena kita itu ya justru sekarang itu kritik restoran tuh lebih diperlukan dari sebelum-sebelumnya. Why? Why? Karena di industri lagi gede banget sekarang. Karena itu sama. Pertama kali kritik restoran muncul di Amerika, di Prancis itu justru ketika industrinya lagi naik gede-gedean. Mereka kan kritikus restoran tuh udah kayak wasit sebetulnya. The real one ya. Mereka ngejaga koridornya gitu. Mereka udah kayak wasit. Oke, ini di sini gitu. Nah, itu harusnya posisinya seperti itu. Dan mereka bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Mungkin kalau lo baca ya Mbak ya, kritik-kritik restoran di New York Times atau di The Guardian atau di Le Monde di Prancis, itu mungkin dari 10 tulisannya dia, mungkin hanya 2 yang mengkritik menjatuhkan istilahnya. Bukan menjatuhkan, tapi kayak mengkritik habis. Iya. 8-nya, mereka pasti akan praising. Bahkan banyak kritik restoran itu yang, kritikus restoran itu yang menemukan talent-talent baru. Mereka menemukan, oh ini restoran nih layak dapat spotlight nih. Gitu. Nah itu yang sebetulnya mindset seperti itu yang di sini harusnya paham. Gitu. Nah itu yang kurasa karena ada kekosongan itu dari zamannya almarhum Pak Bondan nggak ada, Mbak Laksmi Pamuncak udah nggak nulis, tuh kosong tuh diambil alih sama blogger-blogger, gitu. Yang sebetulnya nggak punya satu latar belakang kuliner dan 2 nggak punya latar belakang jurnalisme, gitu. Bener, makanya kalau di Instagram tuh aku taunya restoran-restoran baru ya itu dari content creator. Content creator, which kan. sebetulnya nggak apa-apa juga, karena mereka akhirnya mempromosikan tempat-tempat baru. Cuman sebatas itu doang. Iya benar, harus ada jurnalistiknya Iya. dan juga pengetahuan tentang Pengetahuannya. kulinernya gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke buku Eat My Boy ini. Waduh. Aduh, ini bukunya udah aku tanda-tandain tuh sampai aku ada daunnya. Aduh, jadi ini buku personal banget buat Kevin. Ditulis berapa lama? 8 bulan aja. Setelah Papa meninggal. Setelah Papa meninggal. Itu 1 bulan, jadi I was in mourning selama 1 bulan. Terus gue pikir apa ya yang bisa gue dedikasiin kepada Papa gitu ya. Ya udah, why I'm not writing a book. Dan gue tuh sadar bahwa nggak banyak food memoir di Indonesia dan bahkan belum ada kalau nggak salah genre ini gitu. Iya, food memoir. Food memoir. Iya, ini apa namanya, ceritain deh Kevin. Hubungan kamu sama Papa tuh gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya ini bisa di wrap up gitu loh. It was a bittersweet. Ya. It was a bittersweet. Jadi gini, my dad was an amazing man, gitu. When I was in child, waktu kecil ya, aku sama kakakku tuh image Papa tuh he was a perfect guy. He was the perfect husband. Dan itu bukan cuma dari gue dan kakak gue. All my cousins juga merasa hal yang sama. Jadi kita tuh keluarga besar. Kita tuh big family from my mom side. Kita ada sekitar 7, sekarang udah ada 14 ponakan, 7 kakak beradik. Dan my dad itu yang kayak lem yang rap everyone gitu. Dia anak pertama soalnya, Papa. Anak kedua padahal. Okay. Ibuku anak kedua. Tapi ayahku itu padahal dari keluarga besar itu, dia tuh walaupun hitungannya besan, tapi dia yang, ibu dan papaku tuh yang ngumpulin semuanya gitu. Kita liburan bareng, kita yuk makan di sini, sana sini gitu. Jadi every one of us always look at him as a perfect person. Dan memang iya gitu. Senang dansa, senang gaul banget papa tuh gitu ya. Temannya di mana-mana gitu. He knows every best places untuk aku aja waktu pertama kali ke klub sama papa. Di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa di Sentro waktu itu. Anak SD dia aja ke sana sama papaku. Tapi that was him gitu. Nah, tiba-tiba terjadilah sebuah insiden in the family yang melibatkan trust gitu, kepercayaan. Papa mama kamu pisah ya? Papa mamaku pisah. Sebenarnya mamaku tuh emang kayak, mamaku juga tahu yang papaku tuh tipikal playboy yang kayak ya udahlah gitu. Selama dia masih with the family is okay and everything gitu. Karena dia juga emang senang main sana sini gitu. And my mom knows him since he was dari muda. Jadi dia udah aware gitu. He was married to Dwi Prianto gitu. She was married to Dwi Prianto. Ya udah habis itu but that incident ketika dia pisah, tapi pisah itu nggak enak banget. Sampai itu mungkin ada wounded ya gitu. Ada wound di aku sama kakakku. Sampai akhirnya kita agak pecah tuh. Karena tindakannya dia, ya sorry pap. Tindakannya dia itu bukan cuma melukai the family, tapi membawa kita kepada declining of economic scale lah. Iya, gitu. Kamu juga cerita nih di sini. Walaupun secara vivid kamu nggak bisa
apa ya? Apakah aku jatuh miskin? Itu kamu dia. tulisnya? Itu aku tulis gitu. Aku sampai kayak gini. Apakah kita benar-benar jadi miskin ya? Kayak do we actually got poor ya gitu. Dan kamu ngelihat itu karena di meja makan Di jadi meja kan berkurang. That's the first thing that I realize. Aha. Karena inget banget waktu itu kita makan everything full in the table, makanan ini itu, bahkan sering acara nggak perlu ada acara keluarga, saudara tuh pada datang untuk ngobrol makan gitu-gitu di rumah. Karena they always know kayak pasti ada makanan banyak di rumahnya. Kevin sama Mama Ella, mamaku dipanggil Mama Ella with the family gitu. Apa perubahan yang nyata banget waktu itu yang kamu merasa ya itu Makanannya aku ya? miskin? Yang paling nyata tuh sebenarnya udah nggak pernah jalan keluar. Hmm. And our cars pertama-tama dijual. Sekali satu persatu dijual. Dijual saya like, tunggu. Ini kenapa nih? Tapi mama papa aku nggak pernah ngomong. Gitu. Nggak pernah ngomong. Kamu umur berapa? I was realizing itu SMP kelas 3. 2 kelas 3 gitu. Oke. Terus di situ aku mulai sadar bahwa wah kayaknya udah mulai turun nih gitu. Walaupun ekonominya. sampai sekarang pun kamu juga mereka nggak pernah ngomong apa-apa atau mama Ngomong setelah aku sama kakak confront. Oh. Sebenarnya kenapa nih gitu. Ternyata ya ketahuan kalau misalnya memangnya ada keuangan udah mulai menipis, tiba-tiba listrik mati. Oh, sort of like that gitu, something yang nggak pernah kejadian sama sekali. Yeah. Dan kasihan, waktu itu papa juga kasihan. He was very stressful, tapi ya aku sama kakak akhirnya hanya bisa mengikuti kan. Yeah. Mereka seperti apa, akhirnya ya pisah, they got divorce. Habis itu mulai impactnya ke aku sama kakak juga gitu. Dan my brother was like agak kelimpungan, kehilangan arah lah dia. And I was like no, gue nggak bisa nih begini gitu. Dan waktu aku masih SMA kelas baru masuk SMA, aku kayak wah ini nggak bisa nih begini. Nah, that's why itu aku jualan di SMA. Kamu jualan apa waktu itu pas sekolah? Itu lucu banget tapi it was a very tough tapi very rewarding moment. Jualannya adalah cookies. Enggak dong. Pertama itu bukan cookies, pertama itu sandwich. Buat sendiri Sendiri di rumah gitu. Me and my mom gitu bikin sandwich. Jadi pagi-pagi jam 5 pagi kita bikin, kita bisa bawa ke sekolah. Terus habis itu dari sandwich ternyata terlalu berat buat teman-teman di sekolah. Cookies akhirnya. Why cookies? Karena aku langsung flashback ke when I was kid. Waktu kita masih jaya-jayanya. I really love Famous Amos. Kan setiap SD kita dulu pasti almost every day lah. Every week itu pasti ke Plaza Indonesia. Karena mamaku pasti teman-temannya dia di Plaza Indonesia. Kita anak-anak pasti udah nunggu di situ. Dan kita selalu beli Famous Amos. Gitu di Plaza Indonesia. Dan I remember the smell, the flavor. Tapi karena waktu itu udah gak ada duit, nggak bisa beli Famous Amos lagi. Mahal ya. Ya daripada gue beli Famous Amos, beli ekor ayam gitu. Tapi ya, I want to recreate that memory gitu di dapur rumah. Mulailah nge-baking segala macam. Nah mungkin itu yang akhirnya pelan-pelan nge-switch my interest dari gue pengen masuk ke banking segala macam ke akhirnya culinary. Oh. Karena I recall back the good memories waktu ku kecil adalah ya semuanya gather around food gitu. Aku jualan tuh si cookiesnya itu, coklat chip cookies, jualan. Dan sampai jualnya kan karena aku mesti bawanya banyak ya, saya bawa keranjang gitu. Karena waktu itu sampai akhirnya aku kan naik angkot kemana-mana tuh. Walaupun sama sekali waktu itu nggak tahu jalur angkot. I know nggak tahu jalur angkot sama sekali. Jadi akhirnya aku belajar gitu. Oh naik D02, Ciputat, 114 gitu lah, Pondok Indah gitu. Nah terus ya udah bawa tuh jualan barang itu aku bawa. Ya udah di situ sampai ditanyain sama ibu-ibu di angkotnya. Mas, Dede jualan kue, iya, mau beli nggak gitu? Beli segini berapa? 5.000, mahal gitu. Karena kan ongkos angkot cuma 2.000. Iya. Cookiesnya 5.000. Iya benar. Ya udah, habis itu jualan itu di sekolah. Tapi my friends, I have a really supportive friend juga gitu. Yeah. My circle itu membuat aku sadar sampai sekarang. Pilih a good circle gitu. Be on a surrounding yang really supportive with you. Ya, gitu. jadi kamu nggak gengsi juga Nggak gengsi. gitu pas lama jualan Tadinya itu. aku takut banget Mbak. Gue takut banget karena kayak wah ini anak-anak SMA naik RX-8, Mazda segala macam Audi, tapi how they will accept me ya as their friend dengan kondisi yang sekarang gitu. Mereka malah ini ngajakin jualan-jualan ngasih ke teman-teman yang lain. Ya Kevin beli ini gitu. And I was like wow, ya udah, gue jalanin aja sampai akhirnya gue taruh di kantin gitu kan kayak. Kalau if we're being real, iya. You will know like who you are, your true friends Exactly. Yeah. Itu pelajaran terbesar yang that's why sekarang kejadian ini kenapa I'm really happy to share karena I think those moments actually adalah kejadian yang mungkin sangat berharga buat hidup gue. Shifting pola pikir, shifting gue akhirnya bisa sadar, nggak lo harus tahu teman tuh siapa dan lain sebagainya dan mungkin meningkatkan etos semangat
hidup gue kali ya. Ya. Gitu. Dan itu di saat itu hubungan kamu sama papa masih belum baik. Oh, pas sangat tidak. Dan lama ya berarti ya. Lama banget. It was painful. It was painful. Karena anak mana yang pengen begitu hubungannya sama bapaknya. Ya kan? Dan bapak mana yang juga sebenarnya punya pengen hubungan kayak gitu sama anaknya. Tapi kita nggak bisa memungkiri there is this distance between us juga. Gitu. Yang itu pada waktu itu aku juga nggak tahu gimana cara ngilanginnya ya gitu. Even my mom udah enggak kamu harus apa nggak boleh gitu. Tapi ya I want, tapi I don't know how. Please explain. Karena udah kecewa banget. Udah kecewa banget gitu, kayak ya udah gue pengen sebenarnya juga hilang tapi I don't know how. Please explain. Nggak ada yang bisa jawab gitu. So ya udah akhirnya akhirnya kita bisa menunggu ya time heals aja, tapi kan we don't know which time whose time gitu. Ya udah kita akhirnya ngikutin sampai akhirnya bittersweet banget. Aku inget banget setiap jalan pergi tuh papa tuh selalu pengen kita tuh kayak dia tuh pengen anak-anaknya juga yuk bareng lagi gitu. Tapi we know that udah nggak bisa kayak dulu gitu. Nah tapi pelan-pelan itu mulai pudar ketika aku mulai kerja. Aku mulai kerja. Nah itu gitu. pas kamu mulai kerja ini yang akhirnya kalian bisa duduk bareng dan bisa kayak di McDonald. Iya di McDonald loh. Dari ada kentang goreng dan fried chicken. That's the best meal of the day. It was the best meal of the day. Judul babnya adalah 2 fried chicken dan seporsi kentang goreng di McDonald Pondok Indah Plaza awal 2014. Betul. Nah ceritain deh momentum itu akhirnya bisa duduk face to face dengan papa. Jadi itu sebetulnya waktu itu aku juga udah merasa capek, Mbak. Capek karena ini nggak bisa begini terus nih, gitu. Dan pada waktu itu aku ingat sekali, papa itu udah dalam his lowest point. Sakit jantungnya udah mulai muncul. Terus dia udah tinggal sama adiknya, gitu. Jadi ya nggak bisa lah. Maksudnya aku juga ingat waktu itu ibuku, almarhum kakekku, kita tuh selalu bareng-bareng kan. Terus aku mikir nih kita nggak bisa begini terus, gitu. Mau sampai kapan? Dan aku juga udah mulai sadar waktu itu gue masih muda. Mau sampai kapan gue keep that hatred gitu. And bitterness itu. Dan bisa jadi itu nanti bisa mempengaruhi gue ketika nanti gue berkeluarga. Gue gak mau gitu. I have that kinds of pemikiran lah pada saat itu. Tapi gue gak tahu gimana cara mulainya kan. So somehow, somewhere I need to start. Itulah kita ngobrol. Nah di McDonald itu biasa lah Pak, yang namanya bokap kan gengsi tinggi ya gitu. Gimana kamu deh gini kan, oh iya Pak, basa-basi lo dalam hatiku gitu kan. Tapi kayak akhirnya dia cerita kayak ya nih papa lagi bikin jadi ada kayak rumah di belakang rumah omku lagi dirapihin sama dia untuk jadi tempat tinggal dia gitu. Oh iya, it's good gitu. Udahlah gitu. Terus aku tanya gimana jualan gitu kan. Dia kan waktu lagi dia lompat-lompat akhirnya, kasihan juga. Kayak nggak ada pegangan. Gitu, dia nggak ada teman cerita, nggak ada apa. Jadi dia kelihatan berusaha untuk berjuang, membuktikan ingin mengembalikan lagi semua yang sudah hilang. Tapi dia nggak tahu gimana cara mulainya. Gitu, dan dia pengen buktiin karena anak-anak dia laki-laki kan. Gitu kan. Jadi dia pengen jadi a good example lagi sebetulnya. Jadi I was like, oke lah kita ngobrol. Di McDonald itu akhirnya aku bilang gini deh. At the end I realize kayak mungkin bokap tuh jadi lompat-lompat sana sini karena nggak ada yang ngawasin kali ya. So I took my leap of faith, the first step, udah deh, tinggal bareng aja gitu. So I'm gonna stay with you, gitu. Wow. Gitu. Jadi aku yang akhirnya ngalah untuk I move with him. Wow. Gitu. Terus gimana tuh perjalanan akhirnya tinggal bareng papa setelah lama tidak terhubung? itu bukan hal yang mudah ya, Mbak ya. Itu bukan hal yang mudah karena friksi yang besar itu diketemukan itu, dan aku rasa papa juga sadar dia harus siap untuk friksi itu terus ada tapi di dalam satu atap. Dan itu terjadi gitu. Berapa tahun tinggal barengnya? Sama papa itu dari 2014 akhir sampai ya dia meninggal. Tapi it was the best decision of my life sebetulnya, karena imagine ya 5 tahun itu kejadian untuk akhirnya memutuskan untuk reconnecting, tapi it took me 6 years bahkan untuk akhirnya ya udah he's gone gitu. Jadi kayak cepet banget kejadiannya. Nah di situ akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di sama papa, ribut sering banget Mbak. Hal kecil aja diribut. Karena kamu masih menyimpan mungkin hatrednya itu. Exactly. I still keep that. Dalam satu suap rasa bumbu itu ya, itu tersimpan semua memori kita waktu kita happy kecil. Waktu kita zaman kecil gitu. All the laughter. Gue tuh beneran, gue gak bohong, setiap nyium bau itu gue masih bisa ingat kayak kita duduk di mana waktu di Cafe Tenda Semanggi, kita ngapain, apa yang kita obrolin. It was the best memory gitu. Dan
itu juga aneh. It was just a regular day kok, regular Sunday, Saturday, weekend itu simple banget. Tiba-tiba dia tuh senang bangun pagi. Senang bangun pagi. I know 2 hari sebelumnya dia tuh bilang, apa mau masak deh. Oh ya, mau masak apa? Ya coba ntar papa mau masak aja, ntar kamu coba aja gitu. Jadi dia belilah belanja barang-barang gitu di supermarket. Tapi gue nggak tahu masak apa dia gitu. Lalu muncullah hari itu di mana dia di dapur mulai tuh pagi-pagi grudak, apa nih? Bau bawang, bau ini. Terus aku realize kayak, tunggu, kayaknya gue familiar deh sama itu gitu. And then dia bikin itu saus. So I was like, dude, ini udah I don't know, 7 years, 8 years, 10 years bahkan mungkin since dia terakhir bikin saus itu, kayak, why that day gitu. Ya udah, di situ akhirnya, tapi entah kenapa ya, that smell jadi bikin sausnya jadi tenang gitu. The smell of the sauce, the aroma yang familiar itu, entah kenapa bikin gue tuh jadi kayak mellow down gitu loh, tenang. That morning. Jadi ngobrol sama dia tuh enak semua gitu. Walaupun mata gue sambil ngeliatin dia gitu, ini orang kok udah lebih kurus sekarang ya gitu kan. Terus jadi it's all because of that sauce that opens the senses gitu. Ya udah begitu coba the saus, gue liat, wah ini familiar, ini si barbecue sauce-nya papa, gue coba sama persis. The same sauce yang kita coba dari zaman dulu, yang capture all that memories that we had gitu ya, all good memories yang kurasa kayak, kan terkadang hal yang paling menyakitkan itu sebenarnya bukan, for me ya, it's not the painful thing itself. The most painful thing for me adalah hal-hal baik yang kita tahu nggak akan bisa keulang lagi. The memories. I think to remember that itu either it's painful atau you can cherish that. Tapi kan you have that kind of sense of duo emotion kan, yang bermain di situ gitu. Lo tahu bahwa itu nggak akan bisa keulang lagi, those memories. It hits with some pain, tapi setelah itu you have this kind of warmness gitu untuk yang embrace with that. Nah, itu yang gue rasakan di pagi itu ketika coba saus itu sama bokap. Makanya dia bilang, udah nih kamu pegang aja, ini my legacy for you, terserah mau kamu apain sausnya. Gitu. I was like, okay. Dan itu buatku sangat, apa ya, sangat very emotional. Karena sampai dia bilang, it's my legacy for you, karena dia gak ada yang bisa ditinggalin lagi. He has nothing left to give us, his children. Jadi yang bisa dia kasih adalah that saus. Dan mungkin dia ngasih tahu karena I love food ya, dia kasihnya ke gue, bisa ke kakak aku. Gitu. Tapi for me that's a very powerful statement. Mungkin dia pengen bilang gini ya, secara tak terucap dia mungkin pengen bilang gini, di dalam saus ini, itu all the good memories that you need as a remedy. Gitu kali ya. Now I give it for you. Walaupun papa nggak bisa kasih apa-apa gitu. Terus kamu menemukan closure kah setelah itu? After that, the days change. Bener-bener kayak aku kayak ngelihat papa tuh udah beda lagi. Dalam arti kayak cara dia ke aku, gimana berhubungannya aku ke dia. Terus how we communicate, itu udah berubah total sejak saat itu. Karena aku jadi mulai kebuka kayak, ini papa memang he was very fragile ya gitu ternyata. Walaupun kita udah tinggal lumayan 3 tahun, nggak usah 2 tahun, 3 tahun. After that, terus aku ngerasa kayak, oh nggak bisa nih. Aku yang mesti berubah. Karena aku ngerasa kayak, ya memang terkadang sacrifice diperlukan ya gitu. For good things to happen. I agree. Kadang tuh kita kalau kita pengen orang lain berubah, yang kita harus rubah adalah diri kita dulu. Man in the mirror, lihat dulu aja gitu. Kita sendiri gitu. Ini ada cerita juga kamu ke Bright Spot Market. Itu seru banget. Yang di tenda Semanggi, di SCBD. Di SCBD. Terus kemudian papa sempat ngelihat tempat lokasinya itu. Lokasi di mana kampung tenda Semanggi dulu berada. Dan dia kayak mengelus dada gitu, kamu bilang gitu. Itu what was so painful about KTS buat dia? Buat dia. Mungkin sama seperti yang aku tadi bilang, when he remember, waktu dia ingat tempat itu, dia ingat bahwa, aduh, I've gone too far ya. Itu yang kurasakan gitu. Dia mungkin melihat area KTS itu sebagai area gila. Gue tuh dulu happy sama anak-anak istri gue. We have the best of days gitu ya. Sekarang kok jadi kayak begini gitu. Nah itu penyesalan yang dia rasain sampai dia pass away. Itu yang gak bisa hilang dari dia. Makanya the best thing yang akhirnya gue bisa lakukan adalah
I want to make the rest of his days pada waktu itu adalah happy aja. On the day waktu papa meninggal, April ya 2020? April, 9 April 2020. Itu kamu yang nemuin? Apa yang nemuin? Itu gimana? How was like the feeling? It was a very unexpected moment in life karena the day before kita baru ngomong banyak banget. Tapi ini my dad gitu. Dia take your time. Dia itu nggak pernah nanya apapun soal my career atau my future. Dia tahu kalau anaknya Nick Kevin ini adalah survivor. Dia adalah anak nih kayaknya anak yang pejuang yang lebih hebat dari dia. Dia mungkin sadar itu gitu ya. Tapi dia nggak pernah nanya macam-macam. Tapi the day before kita ngobrol panjang soal future. What we want to do in the future. Lumayan loh 3 jam duduk, TV nyala tapi sampai akhirnya TV kita matiin, kita ngobrol kayak begini. Gimana kedepannya kamu nanti kepengennya, kamu apa gitu. Sebetulnya sembarian kita ngobrol gini, aku sadar kayaknya tumben banget sih papa ngobrol kayak gini gitu kan. Tapi ya udahlah ya, seru. Kapan lagi mungkin udah waktunya ngobrol gitu. So we had this discussion soal masa depanku mau gimana. Terus I told him kayak I was worried. Apakah kerjaan kayak gini bakal ada terus segala macam. Ya, kalau limbahkan lah as a father and a son. Yeah. Dia bilang udahlah kamu gak usah khawatir. Kamu selama ini bisa kok survive, pasti bisa dan lain sebagainya gitu. And then we had that discussion, a very nice discussion yang kurasa memang diperlukan selama ini. And then dia masak, Masak apa tuh? ceker tauco. I still remember that ceker tauco. Dia masaknya kebanyakan. Sampai besoknya pun after he passed away gitu ya, kita pulang dari kuburan, cekernya masih ada di kulkas gitu. I was like, oh that's the last dish that he cooked gitu. So that's the wow, that's deep. That's really deep. Jadi I found him di samping tempat tidur pagi-pagi waktu itu jam 8 setengah 9 pagi. Udah terlentang, udah biru kayaknya, udah meninggal dari jam 5 mungkin ya waktu sholat subuh. Tapi itu the day pass sangat cepet banget karena waktu itu juga ya kakak gue lagi di Filipina lagi kerja in Manila, jadi kita nggak tahu mesti gimana. I was like shocked. Jadi akhirnya Kamu sendiri tuh yang sendirian waktu itu nemuin. So my mom came and my uncle semua, akhirnya udah kita urus. And it was very fast day. Jadi kita sampai emosi kita sampai is this really happening? Kayak kita nggak tahu itu kejadian dan nggak bisa comprehend apa yang terjadi di sekitar gitu. I didn't even cry pada waktu dia meninggal karena aku kayak what's happening, dude? This is happening. Masih gitu. out of the body experience gitu. Masih out of the body experience. Kamu gitu. lega nggak you had that last conversation? Oh gosh. And that last ceker tauco. Exactly. That's the I think that's the best conversation yang pernah kita obrolin ya gitu ya. And I'm glad I chose to move with him. Ya. Dan akhirnya gue bisa ngajak dia kemana-mana, terus akhirnya bisa ngerawat dia ke rumah sakit, check in jantung. Oh jantung. Jantung. Harusnya itu papa itu sebelum dia meninggal 2 minggu setelahnya atau 3 minggu, aku lupa, harusnya dia ada jadwal untuk operasi. Tapi ya namanya takdir udahlah ya gitu ya. Tapi I went with him on every journey of his. Dia ke rumah sakit, dia cek ini gitu. Jadi aku ikutin terus gitu. And I'm happy I was part of that. Gitu. Dan yang aku sesalkan adalah sebetulnya ya kayak nih anakmu ini lagi baru maju-maju nih pap gitu. And I really wish that he's here gitu, maksudnya kayak dan with the biggest plan ke depan, my biggest wish adalah sebenarnya dia masih ada gitu. To see all of this. Gitu. That's why sekarang I know that okay, papa udah nggak ada, sekarang waktunya fokus ke mama, ke my mom. Because now I realize the smallest moment itu kadang penting banget. And then to notice hal-hal kecil, to be with the person that you love the most,
that kind of moments, the smallest moment tuh penting banget gitu. Jadi sekarang gue udah fokusnya udah ke ibu gitu, karena gue nggak mau itu kejadian kayak ayah gitu, kelamaan hilang terus udah gitu. No, I want to move. Dan dia menariknya adalah sebelum dia pass away, dia tuh sama ibu tuh sama mama tuh udah mulai baik hubungannya. Iya nih, ada Natal di mana dia datang ke keluarga ibu. Itu kaget. Itu semua orang di keluarga kaget. Karena we were quite lucky, karena we were raised in the different belief, tapi kita tetap bareng. Dan kita nggak pisah bukan karena beda agama, tapi kita pisah karena mama papa ya emang ada isu aja. Tapi nggak pernah itu tuh jadi isu di family, never gitu. Itu bahkan bikin keluarga kita lebih happy. Kalau menurut Kevin, kalau papa tuh lihat kamu sekarang ya, udah kayak Kevin yang saat ini nggak hanya penulis, kemudian juga yang benar-benar aktif di dunia makanan, tapi you're also a host. Iya. And you know, kayak kamu tuh benar-benar ngebangun yourself based on food karena dia juga. At the end itu yang aku sadar, bahwa at the end it's always because of him. My love for food itu ada karena dia gitu. Oke lah ada kakek dan nenekku, tapi dia yang kayak tongkat estafetnya dari dia. Ya. Gitu. Menurut kamu dia akan berpikir apa tuh? Oh dia pasti happy banget. Dia pasti akan kayak you did a good job. Ajak papa makan dong kemana, pasti dia gitu. Oh. Dia selalu gitu soalnya. Pasti ada gitu. restoran baru lagi nggak dek? Kemana dek? Yaudah yuk kita kesini, kita ke Akta kayak gini. Mau boleh. Dia pasti kayak gitu. Iya, ini nyambung juga nih ngajak makan kemana karena Kevin akhirnya selesai Jakarta Dining History. Berapa tahun perjalanannya ini? 5 years in the making. Dari tahun berapa mulainya? 2014 ide pertamanya. 2014, 2019 selesai. 2020 selesai. Tapi ini bukan guide restoran kemana-kemana gitu Bukan, kan? ini the history of Jakarta sebagai restoran city. Oke, Jakarta sebagai restoran city. Kalau aku membaca ini, I took a glance of it, kayaknya kita tuh ini banget ya, apa namanya sebenarnya budaya kulineri restorannya kuat banget. Tapi kok sekarang aku tetap merasa sulit ya kalau cari makan enak di Jakarta. Why? Oke, konteks restoran ya. Iya, konteksnya restoran. Banyak orang yang pengen instan sekarang, nggak menghargai proses. Sorry ya, gitu. Kalau from professional perspektif, kayak untuk restoran atau sebuah kota tuh bisa jadi a dining destination, mereka perlu really serius untuk craftsmanship-nya. Dan di Jakarta itu kebanyakan yang kulihat setelah tahun 90-an banyak semua instant proses. Gitu. Jadi mau jualan aja. Jualan aja, apalagi masuk 2010-an ke sini. Aduh, tuh yang cuma main, gue punya duit buka restoran, habis itu ownernya nggak pernah di tempat lah. Terus habis itu jadi nggak ada heart-nya di situ, kayak dude, restoran business is all about people relationship. It's about hospitality business. Itu nggak cuma soal numbers aja gitu. Nah banyak orang sekarang buka restoran tapi nggak ngerti soal bisnis F&B. Buat money laundering soalnya. Itu udah banyak banget. Makanya lo kaget kalau lihat banyak di mana-mana restoran, gila modal segede-gede gini. Iya. Ya that's the easiest way to get more money. Dari konsumen, di mana kita tahu sebelum kita cobain makanannya aja ya. Oh ini memang restoran yang serius. Iya. Jual makanan. Iya benar. Itu taunya dari mana? Kira-kira? As a consumer gitu ya. As a consumer, ya aku nih yang buta sama sekali. Kalau rumusku adalah kalau dia dekornya berlebihan, pasti makanannya nggak oke. Simple aja. Kalau lo makanannya oke, if you are confident with your food and your service, kenapa lo mesti neko-neko dibuat dekornya kayak menor banget? If you are confident with the core of your business, which is the food, berarti lo perlu segala macam yang hingar-bingar, diapain-apain segala macam itu dong untuk menutupi kekurangan itu yang sebenarnya ada di makanan lo. Dan itu terbukti di banyak restoran yang gue datengin. Ya. Kalau dia udah terlalu menor, wah udah, the food biasanya berantakan. Tapi the more simple the vibe, the more simple it is, biasanya itu foodnya lebih oke. Karena mereka tahu bahwa bintang utamanya gue adalah makanannya. I have nothing to hide di sini, which is my food. Ya udah, gue munculin. Dan itu nggak berarti harus fine dining. Even casual restaurant pun bisa kayak begitu, gitu. Simple, nggak terlalu yang Instagramable segala. I hate that word. I hate that word. I hate that word. Balik lagi soal restoran di Jakarta, ya karena ya mau nggak mau kita kan ya lebih banyak waktu di Jakarta nih. Tapi kalau ke Bali, aku ngerasa kok lebih banyak variety. Ingredientsnya lebih seger. Kenapa ya Jakarta nggak bisa di situ levelnya? Pertama gini, karena Bali itu a destination city, gitu, turis. Jadi mereka memang harus put the best. Mereka hospitality driven city,
gitu. I see. Jadi dari awal DNA-nya Bali itu adalah mereka adalah hospitality driven. Orang ke Bali memang untuk splurge. Orang ke Bali nggak hitung-hitung gitu. Mereka untuk splurge vacation. Nah makanya restoran di sana itu harus experience driven. Supaya orang udah kesini jauh-jauh, ngeluarin duit banyak, they have to be treated well. Nah, makanya semua restorannya serius di sana. Ingredients, karena mereka beruntung nelayan dan lain sebagainya tuh masih banyak. Dekat Gitu. dan Dekat dengan source-nya. Iya. Mereka tuh blessed with the source of the ingredients dari pantai sampai perkebunan. They have a paradise island, maksudnya dengan topografi utaranya dia, dengan dia mau ngambil dari bedugul, strawberry, peternakan lah ini itu, semua blessed with that. Makanya Bali itu cocok banget untuk jadi dining city itu cocok banget gitu. Nah Jakarta sebetulnya bisa oke banget karena kalau kita lihat kayak New York, Melbourne, mereka juga city business kok. Mereka business driven city gitu. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju dining scene-nya? Of course mungkin mereka startnya lebih awal. Tapi kalau gue lihat di buku ini, enggak kok. Jakarta sebetulnya juga startnya very early. Bahkan back then, the dining scene di Batavia itu jauh lebih advance dari Singapura dan Hong Kong. Menurut jurnal-jurnal turis yang pada kesana. Mereka bilang bahkan dining scene di Jakarta itu bisa disejajarkan sama best restaurants in London and Paris di awal abad ke-20. Gitu. Ini zaman kita baru merdeka padahal. Even before kita merdeka. Wow. Even before kita merdeka gitu. Nah, even dan bahkan kalau lo lihat ya Mbak ya, restoran Jepang pertama di Singapura tuh tahun akhir 70-an, awal 80-an. I forgot the name of Japanese restaurant. Jakarta 1962 udah ada restoran Jepang. Jadi sebenarnya itu tuh udah advance. Cuman balik lagi orang-orangnya. Kita tuh nggak nganggap serius itu. Tahun 80-an, 90-an it was the pinnacle of the dining scene Jakarta juga. Good ingredients. Good, import gampang banget segala macam. Sekarang import tuh udah kayak sempat ngobrol sama seseorang dari mereka yang berhubungan dengan regulasi impor. Gue bilang kayak, Mbak ini ibu kenapa ya? Saya simpel aja, kenapa nggak ada import ayam-ayam dari Prancis dipersulit segala macam? Oh enggak, karena kita pengen bahan baku Indonesia lokal. Dude, ya kali restoran Padang beli ayam poulet de Bresse dari Paris. Kan nggak begitu maksudnya. Tahu kan nggak mungkin rumah makan Padang akan pakai ayamnya dari Prancis atau I don't know, sate Marangi ngambil yang di Bandung dia ngambilnya Kagoshima beef. Kan nggak mungkin, mereka tahu lah dari price point dan segala macam. That's not an excuse gitu. Terlalu banyak kayak begitunya. Makanya kasihan. Terlalu banyak dramanya juga. Dan apa tuh namanya kalau aku ngelihat juga restoran, aku nggak tahu di Bali ya, tapi kalau di luar negeri di New York tuh kan ada union yang kuat banget. Jadi mereka menjaga standarnya, the board gitu. Apalagi kalau New York lebih strict lah kayak gitunya. Di Jakarta tuh kayak gitu gak sih? Seru nih. Di Jakarta tuh gimana orang Melayu-Melayu ini? Sebetulnya kita banyak organisasi itu, tapi either terlalu banyak politik, terlalu banyak dramanya, atau nggak ada rencana kerja yang jelas. Jadi it's just for the sake of their pride atau for the sake of their agenda aja gitu. Kalau nggak, kita pasti bisa banget. Emang keuntungannya apa kalau ini kompak di union kan? Kompak? Oh banyak banget gini ya. Kita ngomongin dari segi restorannya, segampang restoran. Amerika itu kemarin kenapa dari government bisa dapat dana berapa juta dolar untuk restoran, untuk hospitality? Karena mereka guyup, mereka bikin namanya Independent Restaurant Coalition. Itu mereka kumpul semua untuk mereka sama-sama bersuara, mereka ke DPR MPR-nya lah gitu. Minta bill untuk itu. Gitu. Dan kalau kita nggak ngumpul, kita nggak punya suara. Kalau kita mau nggak ada suara, gimana mau ada perubahan? Gimana kita bisa muncul ke Kementerian Perdagangan misalnya, untuk tolong dong regulasi impor barang dipermudah atau segala macam, kayak gitu-gitunya. Itu keuntungan sebetulnya dari the society. Atau kita kalau mau bikin sebuah inisiatif besar, gampang. Misalnya kita mau bikin sesuatu yang Indonesian Food Festival atau segala macam lah gitu ya. Kita bisa dengan mudah untuk cari talent mana yang cocok, karena dalam satu guild itu, association atau board itu, untuk kita bisa langsung kerjasama secara profesional atau diplomatik ke negara-negara lain gitu. Kalau sendiri-sendiri ya nggak bisa. Susah, nggak bisa. Walaupun ada juga kan sebenarnya asosiasi-asosiasinya. Itu maksudku, ada.
tapi belum ada rencana kerja yang jelas. Oh, Mohon maaf ya, iya, gitu. Iya, Nggak ada rencana kerja yang jelas gitu. Nah itu yang sebetulnya disayangkan. Untuk karena ini lagi growing banget. Lagi growing banget industrinya. Sayang banget. Aku mau tanya, kalau misalnya sekarang papa masih ada nih di tahun 2022 ini, kalau kamu bisa pilih satu restoran di Indonesia, boleh restoran, boleh kafe, boleh anything ya. Mau kaki lima apa? Kemana kamu mau bawa dia? School. Dia Bali. seneng banget Bali. Dia seneng banget barbecue and everything. Grill, open fire itu seneng banget. Karena kan dulu kan si ribs kita di Cafe Blend itu kan emang barbecue kan. Dia seneng banget anything grill. Aku akan bawa dia ke school. Karena itu kan open fire grill, dia pasti seneng banget tuh. Itu endorsement tuh buat school. Karena pas Endorsement. kemarin gue kesana, gue ngomongnya kalau ada papa ada pasti dia suka kesini. Gitu. Kev, kan kamu tuh you already make like inilah gebrakan di dunia kamu sendiri dengan being very honest, ya kan? Nah, kira-kira sebenarnya what kind of change that you wanna deliver in your own small little worlds? Professionally, yang gue pengen yang gue pengen ada perubahan itu sebetulnya mulai munculnya intelektual kuliner baru. Kita itu kita tuh sangat amat minim culinary intellectuals. Dan kalau lo pengen industri restoran, kuliner, you name it lah maju, you need to have culinary intellectuals. Siapa aja mereka? Food journalist, food historian, activist food, semua tuh harus jalan ada. Karena mereka one part of the ecosystem. Kalau ini contohnya ya, kayak misalnya di Inggris. Mereka tuh tiap hari tuh dari dulu dia ngomongnya British food is sucks segala macam gitu ya. Mereka sebel dengan itu dan akhirnya all of those food writers, critics, food historian, anthropologists, all yang relate to food itu mereka gabung bareng, guyup bareng. And then the chefs itu bisa ngambil inspirasi dari mereka. Jadi ada Heston Blumenthal, mereka bisa sampai ke library, mereka dengan mudah ketemu sama food historian di sana untuk yuk kita mau bikin apa ya. Dia jadi track the new recipe dari old recipe. So kolaborasi antar itu akan sangat kuat dan akhirnya at the end the food industry naik. Nah, at least yang pengen gue lakukan adalah to ignite inspiration ke anak-anak muda lain seumur gue mungkin yang kayak justru industri lagi perlu kok. Kalau lo lagi sekolah di sekolah food science, nggak apa-apa, go for it. Orang lagi akan nyari as a food researcher. Lo lagi sekolah misalnya tertarik di antropologi pangan, fokus ke situ. Akan diperlukan ke depannya gitu. Food writing, fokus ke situ. Nah itu yang nggak banyak. Karena di sini tuh udah terlalu glorifikasi chef dan segala macem. Nggak apa-apa, it's good. Tapi sekarang udah waktunya untuk let's be more serious, gitu. Nah, like that. Culinary intellectuals ini yang akan memegang pilar tertinggi sebetulnya dan paling penting di kelanjutan kuliner secara keseluruhan. Gitu, karena dia larinya bisa kemana-mana kan. Banget, dan ternyata very diverse. Very diverse. Ya. Kevin, thank you so much for sharing. Thank you so much ilmunya, ceritanya. I'm very grateful to have you as a friend. Thank you so much. Thank you so much having me. Of course. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.